Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Dimanapun Anda berada, saat pagi hari ini kita mempersiapkan hati kita untuk bersama-sama masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari tanggalkan setiap bebanmu yang ada saat ini. Kita mau bersama-sama memuji nama Tuhan. Kita membesarkan namanya yang agung dan mulia. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Hanya bagi Dialah segala puji-pujian, hormat dan kemuliaan. Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita semua percaya bahwa waktu Tuhan ada yang terbaik bagi kita semuanya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan
Tuhan, kuasa-Mu sangat-sangat besar bagi kami. Saat ini Tuhan, mungkin kami memiliki beban berat di dalam kehidupan kami. Tapi pagi hari ini kami mau meletakkan setiap beban kami di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami mau menaikkan puji-pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang berkuasa, Allah yang mampu, Allah yang sanggup untuk melepaskan setiap kami. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata bagi kami. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu Tuhan menaikkan puji-pujian kami. Kami akan menaikkan penyembahan kami di hadapan Tuhan. Biarlah setiap puji-pujian kami berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita patut bersyukur karena kita memiliki Allah yang luar biasa. Kuasanya sangat besar. Dan saat ini kita mau bersama-sama menyatukan hati kita untuk menaikkan puji-pujian kita, mengagungkan Allah kita yang luar biasa. Karena hanya Dialah yang layak untuk kita puji dan kita agungkan. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan kerajaan Engkau, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Hanya Kau Tuhan yang layak untuk terima setiap puji-pujian kami. Karena Engkaulah yang luar biasa. Hanya Engkau yang layak untuk setiap puji-pujian kami. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Mari naikkan puji-pujian kita, suara kemenangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada saat ini, kita mau menaikkan puji-pujian kita bagi Juru Selamat kita. Juru Selamat kita yang hidup, yang berkuasa. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan
seperti Engkau. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Saat pagi hari ini Tuhan, kami akan mempersiapkan hati kami untuk kami menerima firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara pada pagi hari ini. Haleluya Yesus. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Benar Tuhan, kami memerlukan pertolongan-Mu Tuhan. Kami memerlukan tuntunan-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mempersiapkan hati kami. Biarlah firman-Mu itu boleh menerangi hati kami, sehingga kami dalam kehidupan kami dituntun selalu oleh Roh-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar firman ini boleh tumbuh dalam kehidupan kami dan boleh kami laksanakan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh bertumbuh dan berbuah-buah di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Roh-Mu menuntun kami, menolong kami dalam sepanjang pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Si Tuhan, Tuhan baik bagi kita sekalian. Pagi hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Pekerjaanmu, Kesaksianmu. Ya, pekerjaanmu, kesaksianmu.
Nah, sebelum saya lebih lanjut nanti menyampaikan firman Tuhan, saya ingin mengklarifikasi terlebih dahulu, ya. Saya pakai kata pekerjaan, barangkali ada yang bertanya-tanya ini yang dimaksud pekerjaan di sini itu yang mana? Ya, takutnya nanti ada yang mengatakan Pak saya ini sudah pensiun, ya. Ada yang mengatakan Pak saya ini ibu rumah tangga. Pak saya belum bekerja, saya masih siswa, saya masih studi, ya, dan seterusnya ya. Jadi merasa bahwa khotbah ini bukan untuk saudara. Nah, saya mau mengatakan begini ya, bahwa pekerjaan di sini ini mencakup semua pekerjaan, ya, dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Mau katakanlah cuci piring, nyapu, masak, ya, lalu yang bekerja di kantor, apapun pekerjaannya, apakah pembukuan, apakah bergelut dengan mesin pembangunan dan seterusnya di perbankan dan seterusnya, semua profesi tercakup di sini. Ya, jadi tidak ada di antara kita yang akan mengatakan wah ini firman Tuhan bukan untuk saya. Kita semua bekerja, bukan? Ya, kita buka mata saja langsung, ya, kita kerjakan macam-macam hal sepanjang hari di dalam kehidupan kita. Nah, saya mau mulai dengan sebuah kutipan yang sangat memberkati saya dari seorang tokoh reformasi namanya Martin Luther, ya. Saya kira kita semua kenal dengan beliau, ya. Beliau mengatakan begini, pekerjaan adalah topengnya Allah. Tuhan bersembunyi di balik pekerjaan kita. Banyak orang mencari Allah melalui pengalaman-pengalaman mistis, mujizat yang spektakuler, dan perilaku yang tidak biasa. Padahal sesungguhnya pekerjaan kita menghadirkan Tuhan di bumi ini, dan ini membuat kita melihat betapa dekatnya Allah dengan kita dan bahwa Ia telah mengubah kehidupan keseharian kita. Bapak Ibu sekalian, mari coba kita perhatikan di sini ya, kata yang dipakai oleh Martin Luther, ya. Topeng. Topeng ini adalah sesuatu yang menutupi wajah, ya, biasanya nggak ketahuan itu ya kalau kita melihat ada orang-orang yang sedang memperform, ya, seni tari atau apa saja yang pakai topeng, biasanya nggak kelihatan, saudara. Nah, di sini Luther mau mengatakan begini, bahwa kita ini seringkali salah, ya, berpikir, kita pikir Allah itu hanya ada di perkara-perkara yang adikodrati, yang supranatural, yang mistis, yang aneh-aneh itu, ya. Padahal sesungguhnya pada saat kita bekerja, pekerjaan kita itu dijadikan topeng oleh Allah. Bapak Ibu sekalian, dan kesimpulan yang beliau katakan, kalau demikian Allah itu sedemikian dekatnya dengan hidup kita. Artinya kita bisa menghadirkan Allah melalui pekerjaan kita. Nah, mari saya mau ajak kita akan belajar dari kitab Amsal, ya. Nanti kita akan banyak mengutip dari kitab Amsal. Kita baca Amsal 22 ayat 29. Ya, pertama-tama mari kita sama-sama akan menyimak ayat ini. Saya bacakan untuk kita sekalian. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Mari coba kita melihat kata cakap di sini, ya. Cakap. Ini menarik sekali karena di dalam bahasa Ibrani itu kata yang digunakan adalah mahir.
Loh kok sama dengan yang kita punya? Ya, karena bahasa Ibrani itu satu rumpun ya dengan bahasa Arab dan juga bahasa Aram. Ya, ini rumpun bahasa Semitik. Nah, kita pinjam dari bahasa Arab, mahir. Itu sebabnya kita kenal akrab sekali dengan kata itu. Lalu apa pengertiannya? Mahir, cakap di sini dalam pengertian apa? Dalam pengertian cepat, spontan, ya, tetapi cepatnya itu bukan cepat yang ngawur. Ya, saya kira orang tua di sini banyak kali datang kepada anak-anak kita lalu lihat kamarnya, waduh, kok berantakan? Ayo masuk, beresin kamarnya. Loh, belum 3 menit sudah keluar, udah beres katanya. Ya, lalu kemudian kita lihat, lah kok masih berantakan. Bukan seperti itu, saudara, ya. Tetapi ini spontan, cepat di sini ini akibat terlatih mengerjakan pekerjaan yang sama sekian lama sehingga akhirnya dia sedemikian terlatihnya, dia sedemikian skillful, terampil di dalam mengerjakan pekerjaannya. Nah, itu sebabnya kemudian dikatakan di sini orang-orang yang mahir, orang-orang yang terampil dan cakap itu pasti akan dicari raja. Kerjanya bukan di tempat-tempat yang lain, tetapi di tempat yang mulia, di istana raja. Kita harus tahu bahwa pada waktu itu kalau seorang pegawai istana raja itu melakukan kesalahan fatal, saudara, maka hukumannya bukan hanya dipecat, tetapi bahkan bisa jadi dihukum mati. Nah, itu sebabnya mereka yang bekerja di istana raja itu pasti orang-orang pilihan. Mereka yang betul-betul cakap di dalam pekerjaannya. Saudara, nah apakah ada contoh orang seperti itu di dalam Alkitab? Maka jawabnya ada, saudara. Salah satunya adalah Ezra. Ya, mari kita lihat sama-sama Ezra pasal 7 ayat yang ke-6. Ya, Ezra pasal 7 ayat yang ke-6. Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya. Oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Nah, saudara, mari kita simak baik-baik ayat ini ya. Betul, tangan Allah ada atas Ezra, menyertai, memimpin, memberkati dia. Tetapi pada saat yang sama Ezra juga melakukan apa yang menjadi bagiannya. Dia berusaha keras, dia melakukan apa yang perlu dilakukan, dia membayar harganya sehingga akhirnya dia dikatakan menjadi seorang ahli, seorang yang skillful, seorang yang terampil, mahir di dalam Taurat Musa. Nah, ketika ini ketemu, saudara, dan saya kira ini berlaku buat kita sekalian. Kalau kita kerjakan bagian kita, usaha kita semua kita lakukan, pasti tangan Tuhan akan ada atas kita. Tangan Tuhanlah yang akan mengangkat kita. Nah, pada kesempatan ini saya mau sampaikan 2 nasihat dari kitab Amsal ya. 2 hikmat dari kitab Amsal supaya kita bisa sampai pada tahap mahir atau cakap di sini. Mari kita lihat sama-sama yang pertama ya. Yang pertama,
Ini soal mindset ya. Ini soal filosofi kerja. Yaitu bahwasanya kita perlu menanamkan di dalam hati dan pikiran kita. Saat kita kerja, itu adalah saat di mana kita belajar melayani sesama kita. Saudara, biasanya kalau kita ngomong soal pekerjaan, apa yang langsung muncul di pikiran kita? Ya, apa biasanya yang muncul? Ya, mosok nggak kepikiran. Pasti soal gaji, bukan? Ya, anak saya yang pertama baru lulus S1, lalu kemudian yang lalu cari kerja, dapat kerja di Surabaya, sekarang pindah di Bali. Saudara, ya istri saya cerita kepada saya, woi, teman-temanku sudah pada nanya semua, anakmu kerja di India kan, yang satu batch ya, satu angkatan dengan anak saya, ya umur sama dengan istri saya begitu. Ya mereka telepon, WA dan sebagainya. Anakmu kerja di India. Ya di mana kerjanya? Lalu pertanyaan kedua yang menyusul, gajinya piro? Betul atau tidak, saudara? Itu sudah pasti yang ada di pikiran kita. Lalu saya tanya, kamu jawab gak? Yuk dijawab baiklah. Ya, sama teman sendiri. Sesuatu yang sangat-sangat umum. Tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa pada saat kita bekerja, betul kita mesti cari untung, kita mesti cari duit karena kita butuh ya supaya kita bisa survive, kita bisa menghidupi keluarga kita dengan baik, kita perlu cari duit. Tapi yang pertama-tama yang harus kita tanam dalam pikiran kita, apapun profesi kita, bahwa saat saya bekerja, saya sedang belajar melayani sesama saya. Mari kita baca lebih lanjut Amsal 10 ayat yang keempat. Tangan yang lambat membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Nah ini mari lagi-lagi kita dalami ya ayat-ayat firman Tuhan ini, saudara. Ini langsung muncul di dalam pikiran kita sebuah pertanyaannya. Dikatakan orang rajin jadi kaya. Nah saya mau tanya, apa orang kalau rajin itu mesti kaya? Pernah nggak lihat orang yang rajin kok hidupnya ya segitu saja? Saya kira nggak sedikit juga yang seperti itu. Lalu kenapa kok firman Tuhan katakan orang rajin menjadi kaya? Nah mari kita ingat ya, Amsal itu seperti pepatah, peribahasa. Peribahasa yang lahir dari pengamatan umum. Ya, mereka-mereka yang berhasil, mereka-mereka yang kaya, mereka umumnya rajin. Tetapi juga nggak selalu orang rajin itu mesti kaya. Ya, jadi dengan kata lain ya, jangan pernah kita membaca kitab Amsal lalu berpikir ini janji Tuhan. Pokoknya kalau aku rajin mesti kaya. Enggak begitu, saudara. Nanti saudara kecewa. Ya, karena Amsal itu adalah pepatah yang umum sifat. Lalu yang berikutnya, mari kita lihat kata kaya di sini ya. Kaya ini dalam pengertian apa sih? Ya, umumnya kan kita berpikir orang kalau kaya itu berarti dompetnya tebal, rekeningnya gendut, rumahnya besar mewah, di dalamnya ada 4 atau 5 mobil, dan seterusnya. Ya, fasilitas yang sangat baik. Itu umumnya kita berpikir tentang kekayaan seperti itu. Tetapi apa sesungguhnya di pemandangan Tuhan? Kaya itu di hadapan Tuhan. Mari kita lihat sama-sama, saudara. Kaya, ya menurut pemahaman firman Tuhan, itu adalah suatu kondisi ya, di mana kita saling melayani satu sama lain untuk kebaikan bersama.
pekerjaan dengan demikian menjadi sarana untuk mengasihi sesama. Saudara perhatikan di sini, kaya itu di hadapan Tuhan bukan seorang punya kekayaan, harta yang melimpah, lalu yang lain susah. Enggak, saudara-saudara. Tetapi itu merupakan kebaikan bersama. Jadi dengan kata lain, pada saat kita memikirkan tentang pekerjaan kita, maka bukan hanya soal berapa keuntungan yang saya bisa dapat di situ. Enggak. Tetapi antara saya dengan orang yang bertransaksi bisnis dengan saya harus sama-sama diuntungkan, saudara. Bahkan kita melihat mereka sebagai orang-orang yang kepadanya saya bisa belajar mengasihi dan melayani dia sebaik-baiknya. Itu sebabnya, saudara ya, anak-anak muda. Saya nggak tahu, banyak anak muda juga di sini ya. Umumnya sekarang ini anak-anak sudah punya all shop, online shop atau apapun lah. Ya, usaha kecil-kecilan ya, sama-sama dengan teman mungkin barangkali saudara ya. Tapi kalau Anda punya all shop, seharusnya itu harus dapat 5 star, 5 bintang, saudara. Saya kapan lalu mau beli kerodong untuk kurungan burung, saudara ya. Burung ini ya kadang kalau pas dingin atau karena serangga jadi perlu kerodong. Saya lihat, waduh, ulasannya bagus, 5. Tahu-tahu ada yang 1. Saya tanya, saya lihat ini kenapa kok 1? Dia katakan, saya beli kuning dapatnya merah. Minta kuning dapatnya merah. Saudara, itu seharusnya tidak terjadi pada orang percaya. Amin. Kita mau belajar mengasihi orang yang bertransaksi bisnis dengan kita dengan cara melayani mereka sebaik mungkin. Ya, ada seorang penulis namanya Jen Faith ya. Dia mengatakan begini, ketika Allah memberkati kita, Ia hampir selalu melakukannya melalui sesama kita. Nah, ini yang seringkali gagal untuk kita tangkap. Banyak kali kita pikir ya puji Tuhan lah, ada pelanggan datang, customer datang, terus pokoknya ya saya lagi untung hari ini. Ya, ada banyak pelanggan yang lama baru datang, rame tokoku, sudah sampai di situ. Kita lupa bahwa sebenarnya ada tangan Allah yang mengirim para pelanggan itu kepada kita, sehingga kita kemudian menikmati berkat yang dari Allah. Nah, seandainya saja setiap kali kita jumpa dengan orang-orang yang datang kepada kita untuk bertransaksi dengan kita, apapun bentuknya, kecil besar saudara, maka saya percaya kita akan melayani mereka dengan sangat baik sekali. Di perumahan saya ada 2 langganan saudara yang saya suka beli itu ya. Satunya penjual gado-gado, satunya penjual pecel. Wah, ini menarik. Perbedaannya itu langit dan bumi. Yang jual gado-gado, istri saya selalu pesan, kamu kalau beli gado-gado, begitu dia datang, dia atur langsung beli. Jadi pokoknya kira-kira dia datang jam 11 ya, jam 11 lebih 10 kamu beli. Kenapa saya tanya? Karena waktu itu tangannya masih bersih. Dan memang betul saya amati.
Tiap kali dia jual itu ya pakai tangan telanjang loh saudara ya. Ngambil ya kentangnya, ya wortelnya, ya kubisnya, ya motong tahu tempenya dan sebagainya. Semua dengan tangan telanjang. Lalu setelah itu piro bu? Ya 12.000. Kasih uangnya, dia pegang dengan tangan yang sama. Lalu kalau ada kembalian ya dibalik saudara. Lalu setelah itu melayani lagi pelanggan yang berikutnya. Bayangin kalau sudah banyak, maka yang di tangannya juga banyak, entah virus atau bakterinya. Tapi orang bilang, oh sing garakno enak yo iku. Gak pakai masker lagi. Nah ini beliau. Tapi yang satunya, yang pecel itu saudara, waduh, dia orangnya sangat ramah sekali ya. Lalu dia kalau jual itu dia pakai sarung tangan plastik ya. Dia ambil sayur, ya pecel ya saudara ya. Saya nggak perlu uraikan secara detail, takut Anda nanti semua lapar. Pakai sarung tangan plastik. Begitu dia selesai bungkus saudara, lalu orang bayar, dia lepas itu sarung tangannya, dia terima ya. Lalu disusui saudara. Setelah itu dia lari ke sebelah wastafel, dia cuci tangannya dengan sabun, lalu dia lap, dia kemudian pakai lagi, baru jualin lagi saudara. Nah waktu saya melihat cara dia melayani saya merasa dihargai, saya merasa dihormati, saya merasa dikasihi, dan saya merasa saya dilayani dengan cara yang terbaik. Dan dia bukan orang percaya, saudara. Dan seharusnya kalau kita mau menghadirkan Tuhan melalui pekerjaan kita, maka hal seperti itulah yang harus kita kerjakan ketika kita bekerja. Amin. Amin saudara. Oh, nama Tuhan dipermuliakan. Ngelihat begitu itu rasanya ini orang langka ini. Siapa sih dia? Oh, ternyata dia pengikut Kristus. Wah, itu sebabnya dia kerja dengan cara yang berbeda. Pikirannya bukan soal duit saja, tetapi dia mau belajar mengasihi sesamanya, melayani sesamanya melalui pekerjaan yang dia geluti. Masalah terbesarnya saudara tidak lain adalah kemalasan. Ini yang membuat kita nggak mau berbuat lebih untuk para pelanggan kita, untuk para customer kita. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan. Kapan lalu saya membaca sebuah buku yang sangat mengubah cara pandang saya tentang kemalasan. Buku yang ditulis oleh Rebecca DeYoung tentang 7 Deadly Sins, ya. 7 dosa yang mematikan. Salah satunya kan kemalasan. Coba perhatikan di sini saudara, cara dia mendefinisikan kemalasan itu apa. Ya ini nggak lumrah, nggak biasa. Perhatikan saudara ya, bahwa kemalasan pada hakikatnya adalah penolakan terhadap tuntutan kasih. Kalau begitu saudara, orang yang malas adalah orang yang tidak mengamalkan hukum kasih. Contohnya bagaimana? Ambil contoh saudara ya. Siswa atau mahasiswa sedang belajar, sedang kuliah, males-malesan, dapat nilai 60 sudah sujud syukur. Nah, mahasiswa atau siswa yang semacam itu adalah siswa yang tidak mengamalkan hukum kasih. Dia malas, tidak mau belajar sehingga nilainya jeblok, saudara.
Kenapa kok tidak mengamalkan hukum kasih? Ya jelas sekali, dia tidak mengasihi pertama-tama orang tuanya yang sudah berjerih lelah bekerja supaya anaknya bisa sekolah dengan baik. Sudah dikasih uang jajan, buku dibelikan, semua fasilitas disediakan. Tapi dia tidak mau berjuang keras supaya dia bisa berhasil dalam studi. Contoh lain lagi, kalau ada suami, ya, suami yang kerjanya males-malesan, wis pokoknya saonoe lah. Ya. Sebenarnya dia bisa bekerja lebih untuk mendapatkan lebih besar penghasilan dan bisa membahagiakan istri dan anak-anaknya, tetapi karena malas dia gagal untuk mengamalkan hukum kasih. Seandainya saja yang jual gado-gado itu mau melakukan apa yang dilakukan oleh penjual pecel, saudara, ya dia juga pakai itu, pakai masker, cuci tangan setelah. Saya kira, saudara, dia akan dapat pelanggan yang lebih banyak lagi, saya percaya, ya. Dan dia juga, saudara, ya, dia mengamalkan hukum kasih itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang akan mengubah, ya, cara kita bekerja. Dan saya percaya inilah langkah pertama yang akan membawa kita kepada tingkat tadi, ya, cakap tadi, mahir. Saya percaya pada waktunya Tuhan yang akan bawa kita ke istana raja. Tapi lakukan bagian kita. Amin. Haleluya. Yang kedua, saudara, yang terakhir, bekerja dengan fokus, ya, bekerja dengan fokus. Mari kita baca Amsal pasal 28 ayat yang ke-19. Amsal 28 ayat yang ke-19. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Sudah perhatikan kata makanan di situ? Ya, tentu saja supaya makanan itu sampai di tangan seseorang itu melalui proses panjang. Ya, kalau pada waktu itu di zaman perjanjian lama, bahkan di banyak terjemahan dipakai istilah roti, ya, roti. Nah, sebelum jadi roti ini melalui proses yang panjang. Ya, petani harus mulai dengan membajak, menggemburkan tanah, menabur, setelah itu dirawat, disiangi, dipupuk, ya, lalu kemudian dirawat sedemikian rupa sampai pada akhirnya dipanen. Setelah itu masih diolah lagi, baru kemudian menjadi makanan yang siap untuk disantap. Nah, butuh proses yang panjang. Nah, proses yang panjang ini memerlukan dua hal. Ya, yang pertama apa? Kerja keras. Yang kedua apa? Fokus, saudara. Tanpa adanya fokus, maka panen bisa gagal, ya, yang kemudian diharapkan, ya, dari pekerjaannya itu tidak sesuai, saudaraku, ya, itu yang akan terjadi. Tetapi fokus inilah yang akan memastikan hasil yang terbaik, ya. Nah, jujur saja di era digital ini tentu orang bisa begitu cepat gonta-ganti pekerjaan. Ya, dan ini yang saya pikir bahaya. Memang sih, ya, kita harus menyadari, ya, bahwa nggak mungkin seorang seumur hidupnya sekarang ini, ya, menggeluti satu pekerjaan dari awal sampai akhir hidupnya, itu rasanya nggak mungkin. Mesti gonta-ganti, ya, sebab zaman berubah sedemikian cepatnya. Tapi saya sangat menyayangkan ada banyak anak muda sekarang ini yang sekarang ini jual, ya, hari ini jualan jus, besoknya jualan kaos,
besoknya jualan apa lagi? Aksesoris handphone, ya, dan seterusnya. Besoknya jualan sepeda. Berubah setiap hari, setiap saat. Nah, orang yang seperti ini tidak akan pernah sampai level cakap mahir. Kenapa? Karena gonta-ganti terus. Nah, itu sebabnya di dalam ayat tadi dikatakan siapa yang mengejar barang yang sia-sia. Nah, sebenarnya barang di sini ini bukan tunggal, tetapi barang-barang atau hal-hal yang sia-sia. Dengan kata lain, sebentar ini, sebentar itu, pokoknya terus pindah, ganti. Nah, bagaimana orang yang tidak fokus perhatiannya bisa menjadi cakap, bisa menjadi mahir dalam pekerjaannya? Maka jawabnya tidak mungkin, saudara. Tidak akan pernah terjadi. Itu satu. Nah, lalu yang kedua, ya, dan ini menarik saudara kalau kita melihat di dalam kitab Amsal, ya. Kitab Amsal melihat kehidupan yang tidak produktif itu biasanya dikaitkan dengan kemalasan memang, ya. Dan ini yang kita lihat, orang yang malas, ya, itu waduh, semangat dengan satu hal, besoknya ganti dan seterusnya, ya. Lalu kemudian juga digambarkan orang yang malas itu lambat untuk mulai, lalu kemudian setelah mulai tidak diselesaikan. Ya, mari kita akan sama-sama melihat di dalam Amsal 12 ayat yang ke-27. Ya, ini saya ambil dari terjemahan lama karena langsung to the point, ya. Terjemahan lama. Perhatikan di sini bahwa seorang pemalas tiada akan menggoreng perburuannya, tetapi harta benda orang rajin itu amat limpah adanya. Ya. Nah, ini kalau dalam terjemahan baru bunyinya begini, orang malas tidak akan menangkap buruannya. Jadi kan belum nangkep gitu, nggak nangkep. Tapi sebenarnya ini buruannya ini sudah ditangkap, sudah dibawa pulang, tetapi mau ngolah itu loh males, saudara. Jadi artinya apa? Artinya orang yang tidak ada fokus selain bergonta-ganti fokusnya itu, ya, tetapi juga seperti yang saya katakan tadi, sudah mulai tetapi nggak diselesaikan, saudara. Nah, ini banyak. Ya, saya kira kita bisa melihat itu di sekeliling kita, ada banyak orang yang hari ini semangat lakukan ini, tidak selesai, ganti lagi, dan seterusnya. Maka jelas orang yang seperti itu tidak akan pernah produktif dalam kehidupannya. Pada akhirnya, pilihan kita akan menentukan hasil akhirnya. Mari kita lihat dua ayat terakhir, saudara. Ayat 33:1 dari Amsal yang ke-24. Aku melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Lihatlah, semua itu ditumbuhi onak, tanahnya tertutup dengan jeruju, dan temboknya sudah roboh. Saudara, pilihan kita akan menentukan hasil akhirnya. Kalau kita merubah mindset kita, bekerja untuk melayani, bekerja dengan fokus, saudara, saya yakin bukan ini yang akan terjadi. Bayangkan, misalnya kalau kita lagi jalan gitu ya di sebuah perumahan, rumah satu bersih, rapi, bagus kelihatannya, ya, pindah begitu juga selanjutnya. Lalu tahu-tahu ada satu rumah yang kotor, gelap, banyak sarang laba-labanya di situ, banyak semak duri di situ, ya, jeruju itu kan semak yang manjang-manjang daunnya itu ya, yang ada bulu-bulunya itu.
saudara. Bahkan roboh temboknya katanya. Nah ini yang akan terjadi. Bagaimana mau berbagi dengan sesama? Wong untuk dirinya sendiri saja tidak cukup. Dan apa yang membuat kehancuran itu? Tidak lain adalah kemalasannya. Tidak lain adalah ketidakmauan dia untuk belajar memberikan yang terbaik di dalam pekerjaannya. Saudara, saya harap kita pulang. Satu hal yang melekat di dalam pikiran dan hati kita. Mari kita melihat pekerjaan kita sama seperti Martin Luther katakan. Ya, kerjaan kita itu adalah topengnya Allah. Allah bersembunyi di balik pekerjaan kita. Entah kita akan mempermuliakan Tuhan atau kita akan mempermalukan Tuhan di dalam dan melalui pekerjaan kita. Satu kutipan terakhir saudara sebagai penutup untuk kita renungkan bersama-sama. Henry Longfellow, ya, beliau mengatakan begini, kasih itu selalu berwujud dan pekerjaan orang Kristen itu tidak lebih dan tidak kurang adalah iman dan kasih yang hidup. Sama seperti bunga adalah tanda kehidupan dari musim semi. Saudara, ketika kita mengatakan saya percaya kepada Tuhan, saya mengasihi Tuhan, dari mana kita bisa melihatnya? Apa buktinya? Yakobus katakan, iman yang hidup itu selalu melahirkan perbuatan. Pekerjaan kita itu masuk di situ. Dan itulah tanda bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Allah, mencintai Dia. Kita sungguh-sungguh percaya kepadanya melalui performa kerja kita. Kualitas daripada pekerjaan kita itulah seperti bunga, ya, kata Longfellow, ya, sebagai tanda kehidupan dari musim semi, dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Kiranya Tuhan menolong kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, apapun profesi kita, pelayan Tuhan, ya, bekerja di toko, seorang pegawai, mahasiswa, seorang siswa, apapun pekerjaan kita, mari kerjakan segala sesuatu dengan cara yang terbaik supaya kita menghadirkan Tuhan di dalam pekerjaan kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Haleluya. Kita sambut firman Tuhan dengan pujian, Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Nyanyikan pujian ini sebagai doa kita, Tuhan akan mengubah hati kita. Karena semua yang keluar dari diri kita berasal dari dalam diri kita. Nyanyikan pujian ini, haleluya. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan nama
kita berdiri bersama-sama, nyanyikan pujian ini sekali lagi sambil kita buka hati kita di hadapan Tuhan. Apakah setia, takkan meninggalkan, Dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, dan aku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Mari angkat tanganmu, katakan Hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu sepertimu. haleluya, haleluya, Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya Tuhan, terima kasih. Terpujilah namamu Yesus. Haleluya, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bapa di dalam surga, firman-Mu sudah kami dengar. Sekarang gilirannya kami menerjemahkan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, biarlah melalui apa yang kami kerjakan, Engkau hadir di sana. Dan nama-Mu bahkan dipermuliakan. Sehingga orang akan mengenal Engkau. Bahkan ketika kami tidak harus menyampaikannya dengan kata-kata. Karena sungguh Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus telah mengubah hidup kami. Dan mengubah cara kerja kami. Bapa, tolong kami. Kami lemah, daging kami lemah. Tetapi Roh-Mu berkuasa untuk menolong kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami kembalikan segala puji hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Mari semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Yang besar, ajaib dan mulia.
Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Dikau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepada-Mu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.